Baiklah, di sini saya akan memberikan materi pembelajaran dengan tema zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pendahuluannya dulu, yang dimulai dari latar belakang. Laut merupakan bagian penting dari kedaulatan suatu negara, memberikan sumber daya ekonomi, jalur transportasi, dan keamanan nasional. Seiring dengan meningkatnya aktivitas maritim global, perlu ada batasan hukum yang jelas untuk mengatur hak dan kewajiban negara terhadap laut semakin krusial. Kemudian, Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982 menetapkan sistem pembagian zona laut untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara pantai dan navigasi internasional. Tujuan dari pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, memahami batas dan karakteristik zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban negara, pantai serta kapal asing dalam kedua zona ini. Yang ketiga, menganalisis implikasi hukum dan penerapan konsep ini dalam berbagai kasus internasional. Baiklah, kita akan masuk di materi pertama, yaitu zona laut teritorial. Di sini saya akan membuatnya menjadi 5 poin. Poin pertama adalah definisi dan dasar hukum. Zona laut teritorial adalah wilayah laut yang membentang 12 mil atau 22,2 km dari garis pangkal suatu negara pantai. Dengan dasar hukumnya, pasal 3 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa setiap negara pantai berhak menetapkan batas laut teritorialnya maksimal 12 mil laut. Dan yang kedua, pasal 2 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa kedaulatan negara di zona ini mencakup air, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Poin 2, metode penetapan zona laut teritorial. Ada 3 metode. Yang pertama, metode garis pangkal normal, yaitu menggunakan garis air surut terendah di sepanjang pantai. Metode kedua, garis pangkal lurus, digunakan untuk negara dengan garis pantai tidak beraturan atau terdiri dari kepulauan. Metode ketiga, yaitu metode kepulauan. Maksudnya digunakan oleh negara kepulauan seperti Indonesia, di mana batas laut teritorial dihitung dari garis pangkal kepulauan. Poin ketiga, hak negara pantai di zona laut teritorial. Ada 3 hak. Hak pertama adalah hak eksklusif atas sumber daya. Maksudnya, eksploitasi sumber daya alam, baik yang ada di perairan, dasar laut, maupun di bawahnya. Regulasi aktivitas perikanan, eksplorasi minyak dan gas, serta penelitian ilmiah. Hak kedua adalah hak regulasi. Maksudnya adalah negara pantai dapat menerapkan hukum mengenai navigasi, perlindungan lingkungan, dan keamanan. Hak ketiga ialah hak menegakkan hukum. Negara pantai dapat mengawasi, menangkap, dan menuntut pelanggar hukum di zona ini. Poin keempat ialah kewajiban negara pantai. Yang pertama, memberikan hak lintas damai kepada kapal asing. Lintas damai (innocent passage) adalah hak kapal asing untuk melewati zona laut teritorial tanpa gangguan, asalkan tidak membahayakan keamanan negara pantai. Kemudian tidak boleh melakukan aktivitas seperti latihan militer, pengumpulan data intelijen, pencemaran lingkungan, ataupun eksplorasi sumber daya. Poin kelima ialah kasus internasional tentang zona laut teritorial. Yang pertama, sengketa Laut Cina Selatan. Negara-negara seperti Cina, Filipina, Vietnam, dan Malaysia bersengketa mengenai klaim perairan di Laut Cina Selatan. Dan Cina mengklaim sebagian besar wilayah berdasarkan Nandes Line, meskipun klaim ini bertentangan dengan UNCLOS. Baiklah, selanjutnya materi kedua, yaitu zona laut tambahan. Pertama, definisi dan dasar hukum. Zona laut tambahan adalah wilayah laut yang membentang hingga 24 mil laut atau 44,4 km dari garis pangkal. Negara pantai memiliki yurisdiksi terbatas, bukan kedaulatan penuh seperti di zona laut teritorial. Dasar hukumnya, pasal 33 UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara pantai dapat menegakkan hukum dalam bidang bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan di zona ini. Yang kedua, hak negara pantai di zona laut tambahan. Hak pertama, hak penegakan hukum. Negara dapat menangkap dan menindak kapal asing yang melanggar hukum imigrasi, bea cukai, atau kesehatan di zona ini.
Hak kedua, hak pencegahan dan penindakan. Jika kapal asing melakukan pelanggaran di laut teritorial, negara dapat mengejar kapal tersebut ke zona tambahan dalam konteks hot pursuit atau pengejaran panas. Yang ketiga, kewajiban negara pantai. Pertama, tidak boleh mengklaim zona ini sebagai bagian dari kedaulatan negara. Yang kedua, tidak boleh melarang navigasi internasional atau membatasi kebebasan kapal asing. Yang keempat, kasus internasional tentang zona laut tambahan, yaitu kasus perairan Somalia. Banyak kapal dagang dan kapal militer menggunakan zona tambahan Somalia untuk melindungi diri dari pembajakan. Somalia diberi hak untuk memperketat pengawasan di zona tambahan untuk mencegah aktivitas ilegal. Yang selanjutnya, perbandingan zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Dari aspek batas, zona laut teritorial 12 mil dari garis pangkal, sedangkan zona laut tambahan 24 mil dari garis pangkal. Dari aspek kedaulatan, zona laut teritorial penuh termasuk dasar laut dan ruang udara. Zona laut tambahan tidak penuh, hanya yurisdiksi tertentu. Aspek hak negara, zona laut teritorial eksplorasi sumber daya, regulasi hukum, dan keamanan. Sedangkan zona laut tambahan, yurisdiksi dalam bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan. Aspek kewajiban negara, zona laut teritorial memberikan hak lintas damai, tidak membatasi navigasi internasional. Sedangkan zona laut tambahan tidak boleh menghambat kebebasan navigasi internasional. Aspek dasar hukum, zona laut teritorial pasal 3 dan 17-19 Angkos 1982, sedangkan zona laut tambahan pasal 33 Angkos 1982. Baiklah, kesimpulan terakhir dari materi pembelajaran ini ialah: pertama, zona laut teritorial memberikan kedaulatan penuh kepada negara pantai hingga 12 mil laut dari garis pangkal dengan kewajiban memberikan hak lintas damai kepada kapal asing. Yang kedua, zona laut tambahan memperpanjang batas yurisdiksi negara pantai hingga 24 mil laut, tetapi hanya untuk penegakan hukum dalam bidang tertentu, bukan untuk kedaulatan penuh. Yang ketiga, pembagian zona laut ini memiliki implikasi hukum yang penting dalam hukum internasional dan sering menjadi sumber sengketa antar negara. Yang keempat, Angklos 1982 menjadi pedoman utama dalam mengatur batasan laut dan memastikan keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepentingan navigasi global.